Meskipun Nabi Muhammad mendapatkan perintah fala tuti'il kafirin, janganlah engkau wahai Muhammad taat kepada orang-orang kafir, wajahidhum bihi, dan perangilah mereka bihi, dengan Al-Qur'anul Karim. Ini yang jarang kemudian difahami oleh mereka-mereka yang memiliki faham radikalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi basyarna bi bisyarah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa tammim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Sadatil kurama al-a'izza para habaib, wabil khusus khadimul majlis ta'lim was salawat az-zahir Al-Habib Ali Zainal Abidin Asgaf, panjenenganipun khadimul majlis Jati Sumonegoro Maulana Al-Habib Syarif Hidayatullah Al-Husaini bin Yahya, sedaya para habaib ingkang boten saged kaula sebut setunggal-setunggalipun tanpa ngirangi rasa takzim kaula dumateng panjenengan sami. Hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih dipersatukan oleh Allah di tempat yang insya Allah dimuliakan ini dan dikelilingi oleh para malaikatnya Allah Ta'ala. Maka majlis malam hari ini adalah majlis yang istimewa, adalah majlis yang kalau kita berdoa kepada Allah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita terus belajar dan membaca dan memahami kitab-kitab maulid, baik itu kitab Maulid Simtud Durar atau kitab-kitab maulid yang lain, kitab Maulid Ad-Dibai, kitab Maulid Barzanji, atau kitab Ad-Diya'ul Lami, dan kitab-kitab maulid yang lain. Ini penting, karena ternyata kalau kita tidak memahami terhadap sirah nabawiyah, kalau kita tidak mau memahami terhadap sir perjalanan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir sampai beliau wafat, maka kita tidak akan memiliki saripati daripada inti ajaran agama Islam yang penuh rahmatan lil alamin. Gampangnya ngomong, kalau kita tidak mampu memahami dengan baik sirah daripada perjalanan hidup Rasul, maka kita akan gampang tersesat, maka kita gampang menjadi teroris, maka kita gampang menjadi orang yang memiliki faham-faham radikalis. Paling tidak, para hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, ada 4 interaksi model kehidupan Nabi Muhammad ketika beliau mengalami dan menjalani kehidupan, bukan hanya dengan bersama orang-orang Islam, tetapi juga bersama dengan non-muslim, baik itu Yahudi, baik itu Nasrani, atau qabilah-qabilah yang lain. Pertama, kita buka di dalam surah Al-Furqan ayat 52. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Pada awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, ketika awal-awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, pada waktu itu Mekah
masih dipimpin oleh pemimpin-pemimpin despotik, pemimpin-pemimpin yang zalim semacam Abu Jahal dan kemudian abu-abu yang lain. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun Nabi Muhammad mendapatkan perintah fala tuti'il kafirin, janganlah engkau wahai Muhammad taat kepada orang-orang kafir, wajahidhum bihi, dan perangilah mereka bihi dengan Al-Quranul Karim. Ini yang jarang kemudian difahami oleh mereka-mereka yang memiliki faham radikalis, bahwa ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pertama dakwah di Mekah, beliau wajahidhum bihi, beliau Nabi Muhammad jihad berperang melawan orang-orang kafir awal-awal beliau di Mekah, bukan dengan membawa golok, bukan dengan membawa pedang, tetapi yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah Al-Quranul Karim. Wajahidhum bihi ay bil Quran. Seperti itulah penafsiran yang ditulis di dalam kitab Ibnu Katsir. Wajahidhum bihi ay bil Quran. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dakwah di Mekah, meskipun beliau diembargo, meskipun beliau dicaci, dimaki, bahkan sahabat semacam sahabat Bilal ini mendapatkan tekanan yang luar biasa, tidak frontal beliau kemudian menyuruh sahabat-sahabat untuk membunuh terhadap Abu Jahal dan yang lainnya, tidak. Tetapi yang dilakukan oleh beliau adalah wajahidhum bihi ay bil Quran. Beliau jihad dengan argumentasi-argumentasi ilmiah yang terdapat di dalam Al-Quran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika tekanan para orang-orang kafir di Mekah semakin menjadi-jadi, maka Nabi Muhammad memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah dan bertemu dengan Raja Najasyi. Anda tahu Raja Najasyi ini agamanya adalah Nasrani. Tetapi ketika para sahabat ke sana, lalu kemudian para sahabat ini adu argumen dengan Raja Najasyi, ternyata apa yang dikatakan oleh para sahabat ini merupakan satu hal yang luar biasa dan menjadikan Raja Najasyi sampai meneteskan air mata. Apa kata Raja Najasyi? Apa yang dikatakan oleh nabimu adalah sama seperti apa yang dikatakan oleh nabiku. Sehingga para sahabat kemudian ketika hidup di tengah kehidupan atau di bawah kerajaan Raja Najasyi yang Nasrani, ini para sahabat mendapatkan kedamaian. Dan bahkan di akhir-akhir kemudian di tahun ke-5, ke-7, Raja Najasyi ini juga mendapatkan teror dari musuh-musuhnya. Para sahabat juga membantu berperang. Dan akhirnya karena akhlak yang luar biasa dari para sahabat, maka Najasyi kemudian memeluk agama Islam. Ini sebuah potret kehidupan di mana para sahabat Nabi hidup di bawah kepemimpinan non-muslim tapi yang tidak zalim. Apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi? Beliau para sahabat Nabi tetap melakukan apa yang diimani tanpa harus memberontak kepada pemimpin yang pada waktu itu memimpin, meskipun agamanya adalah agama Nasrani. Loh, ini sirah yang perlu kita fahami. Dan sebetulnya sirah-sirah ini sudah ada banyak di dalam kitab-kitab yang sering kita pelajari di pondok pesantren, semacam Khulasah Nurul Yakin, semacam Diba, Maulid Diba, Barzanji, Ad-Diyaul Lame, kemudian Simtud Duror. Ini ada semuanya. Cuma kadang-kadang kita tidak konsen ke sana. Apalagi orang-orang yang kemudian mengharamkan yang namanya kitab Maulid, mengharamkan namanya Barzanji dan lain sebagainya, ya semakin tidak tahu dia kepada apa yang terjadi di dalam perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ini prototipe contoh kehidupan interaksi Rasul dengan orang-orang non-muslim. Ketiga, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, kemudian di awal-awal Nabi Muhammad hijrah ke tanah Yasrib yang kemudian disebut Madinah, beliau ingin membuat Madinah ini menjadi satu daerah yang rukun antar satu kabilah
antara satu agama dengan agama yang lain. Maka kemudian Nabi Muhammad membuat piagam Madinah. Tetapi ketika Rasulullah membuat piagam Madinah, ada semacam pengkhianatan dari dalam. Misal dari Bani Qainuqa. Maka kemudian Bani Qainuqa ini diusir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah. Ini artinya bahwa ketika Nabi Muhammad awal-awal pindah ke Madinah, beliau tetap melakukan hal yang proporsional, yang salah ya salah, yang benar tetap benar. Yang salah kemudian beliau keluarkan, yang benar tetap beliau lindungi, ada di Madinah. Loh, ini merupakan prototipe penting untuk kita ketika kita kemudian hidup di daerah-daerah yang seperti misalkan di Eropa, di Italia, di Prancis, di Amerika. Itu pemimpinnya semuanya non-muslim. Tetapi kita bisa mengikuti contoh praktek sahabat yang hidup di bawah kekuasaan Raja Najasyi itu tadi. Yang keempat, model kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu hal yang menarik di akhir-akhir hayat beliau. Beliau Nabi Muhammad menggadaikan baju besi, menggadaikan baju kere. Baju kere ini adalah baju yang dipakai ketika beliau Nabi Muhammad perang. Baju kere Nabi Muhammad ini digadaikan kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Ini merupakan satu contoh bahwa Nabi Muhammad sosok pemimpin Islam yang luar biasa, tetapi beliau mengajarkan kepada kita untuk tetap bermuamalah meskipun yang kita ajak muamalah ini adalah saudara kita dari non-muslim, adalah orang Yahudi. Loh, dari sini kemudian kita bisa mempelajari mulai dari awal ketika Nabi di Mekah sampai kemudian di Madinah, sampai kemudian Rasulullah menggadaikan baju kerenya kepada orang Yahudi. Ini merupakan salah satu prototipe, merupakan contoh kehidupan bagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan non-muslim. Dan ini merupakan pelajaran penting. Kenapa kita kemudian terus membaca maulid, terus membaca diba, membaca duror. Kenapa? Karena di situ banyak hikmah-hikmah yang luar biasa yang bisa kita contoh dari kehidupan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah para hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, kalau Anda betul-betul mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pelajarilah sejarah beliau dengan baik. Pelajarilah sejarah beliau dengan mencari sebaik-baiknya sejarah supaya kita tidak salah langkah. Kalau kita salah langkah, maka yang malu bukan hanya orang itu, tetapi kita sebagai orang Islam secara keseluruhan. Oleh karena itulah ini, karena merupakan momen-momen di mana akhir-akhir ini kemudian muncul lagi beberapa orang yang menggegerkan dunia kita ini. Ada bom dan lain sebagainya. Saya mengajak kepada para hadirin wal hadirat rahimakumullah, tolong Anda belajar ilmu syariat yang baik. Anda kenalilah ulama yang sejatinya ulama. Jangan mudah, bahasa pojok kampungnya Pekalongan itu, ojo gampang bengkereng-bengkerengan. Jangan mudah tukaran kita. Memang kadang-kadang kita ini lucu. Ada satu hal yang menjadikan kita tukaran antar satu keluarga dengan keluarga yang lain. Dan itu rata-rata adalah urusan duniawi. Kadang-kadang kita iri dengan gaji orang lain. Padahal kita sudah yakin bahwa Allah Ta'ala sudah menuliskan rizki kita semuanya. Sudah menuliskan di zaman azali, sudah ditulis. Tetapi kadangkala kita masih iri dengan pendapatan orang lain. Kadang-kadang ada penceramah yang iri dengan pendapatan penceramah yang lain. Kadang-kadang ada kiai punya pesantren iri ketika ada kiai yang usianya lebih muda tapi santrinya lebih banyak. Loh, ini memang manusiawi. Tetapi
dengan adanya majelis-majelis maulid, dengan adanya majelis-majelis sholawat dan majelis zikir, harusnya kita sadar bahwa ternyata apapun yang kita miliki di dunia ini sudah ada tulisannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak perlu iri. Ketika tidak iri, tidak terlalu besar iri kita kepada orang lain, maka hidup kita ini akan tentrem. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Loh, niki penting kita fahami bareng-bareng. Karena kalau kita kemudian iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain terus-terusan, maka kita akan mati nom. Yakin, gampang stroke, gampang kena penyakit. Orang kena stroke itu bukan gara-gara murni darah tinggi, tetapi karena iri dengan apa yang didapat oleh orang lain, ini juga bisa memantik terhadap penyakit-penyakit yang kemudian membunuh terhadap diri kita sendiri. Ini hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Maka yang perlu kita fahami begini, pendapatan tinggi belum tentu rezekinya juga tinggi. Gajine dhuwur belum tentu rezekine juga dhuwur. Ada orang yang rezekinya luar biasa, 1 bulan pasti dapat gaji 100 juta. Tetapi kadang-kadang ketika dia minum teh takut kena diabetesnya kumat. Makan makanan yang kadar garamnya tinggi khawatir kena hipertensi. Kacang weden asam urat. Makan kambing khawatir, isine khawatir terus. Lo itu namanya pendapatan dhuwur, rezekine cilik. Tapi kalau seperti kita ini kan Masya Allah, yo gajine rapati dhuwur, mangan sembarang kalir melbu. Alhamdulillah. Loh, ini harus kita fahami bareng-bareng. Oleh karena itulah hadirin wal hadirat rahimakumullah, ayo wong kita ini anak maulid. Kita ini adalah orang-orang yang cinta maulid, maka pemahaman kita terhadap agama ini juga diselaraskan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayo kita jaga persaudaraan, podo-podo wong Islamnya jangan gelut. Podo-podo wong Islami gak usah ngerasa yang paling benar. Misal ada orang yang mengatakan bahwa maulid seperti ini adalah bid'ah. Sudah, kalau sampean percaya ini bid'ah ya sudahlah. Tetapi hendaknya panjenengan juga bisa menghormati terhadap pendapat orang lain. Wong ini masalah furu'iyah saja. Ada yang tidak senang sama tahlilan, oke monggo, yang tidak senang sama tahlilan monggo, ampun, ngoten mawon. Tetapi Anda harus bisa menghormati bahwa yang senang tahlilan juga punya dalil, juga punya dasar. Nah kita juga sama. Naliko kita melihat orang-orang yang tidak kunut, mohon maaf, nggih panjenengan tidak usah terlalu ngotot. Wong itu adalah pendapat ulama, ada kok memang. Sehingga di sini kita perlu untuk jembar ke hati, supaya Islam ini tidak rupak, supaya Islam ini tidak sempit. Loh, kalau kita kemudian ego dengan hati kita masing-masing, pendapatnya awak dewe kudu dicekel ya kudu kaya aku ya bubar kita. Contoh di kampung-kampung ketika ada orang mau merenovasi musola, rapat, yang muda ngomong, "Mbah, niki kudu dibongkar. Kita buat musola yang baru karena kalau enggak bahaya. Itu kayu-kayu yang di atas sudah mulai keropos." Kata yang tua, "Oh, gak iso. Enggak boleh. Ini semua barang wakaf. Enggak boleh dibongkar. Ngenteni ambruke. Loh, bahaya." Maka di sini harus hadir seorang ahli fikih yang mampu untuk mengakomodir dua generasi tua dan generasi muda ini, supaya kampungnya ini bisa aman. Wes ngene ae, barang-barang yang masih bisa dijual, ayo dijual, dan kemudian kita belikan yang baru yang bisa lebih bermanfaat, misalkan seperti itu.
Maka jawaban-jawaban yang seperti ini, solusi-solusi yang seperti ini bisa menjadikan Islam di kampung itu betul-betul rahmatan lil alamin. Hadir untuk permasalahan daripada masyarakat kita. Makanya penting belajar syariat, penting belajar sulam taufik, penting belajar fathul qorib, supaya Anda bisa memahami bahwa satu masalah itu pendapat ulama banyak. Pendapat ulama banyak. Duh, ini hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka mari dalam menyambut bulan suci Ramadan kita punya keyakinan apa? Kalau memang panjenengan mohon maaf keyakinannya 20 rakaat, silahkan lakukan 20 rakaat tanpa harus menjelekkan yang kurang dari 20 rakaat. Di tengah-tengah bulan Ramadan ada nuzulul Quran, panjenengan yang suka nuzul Quran silahkan lakukan nuzul Quran, yang tidak suka ya sudah. Tidak perlu mencela antar umat Islam yang lain. Kan seperti itu yang diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, lebih baik apa? Lebih baik diam. Wis meneng ae wis. Aman, Pak. Aman. Kalau diam itu aman. Kalau kita ngomong nambahi, masya Allah, nanti akan dosanya kita akan bertambah dan terus bertambah. Na'udzubillahi min. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, syahrul Quran sebentar lagi akan datang. Anda semua yang hadir di sini umurnya beda-beda. Ada yang 15 tahun, 20, 40, 30 dan seterusnya. Pertanyaan saya, kira-kira masih banyak yang belum pernah khatam Quran? Wonten napa mboten? Ada ndak? Yang belum pernah khatam Quran, bahkan padahal usianya 40 tahun tapi belum pernah khatam Quran. Monggo diniati mulai malam hari, diniati. Niat yang kuat betul. Ya Allah, semoga bulan Ramadan besok saya bisa khatam Quran. Amin Allahumma. Loh, eman-eman kita usia 50 tahun, Quran durung tahu khatam. Tapi nak nonton Andin istiqomah. Nonton Ikatan Cinta istiqomah. Nonton Aldebaran istiqomah. Masya Allah. Mulai ini jam 7:30, rampung jam 09. Beberapa hari yang lalu Sumarno dicari-cari. Alhamdulillah sudah ketemu. Sekarang alhamdulillah keluarganya Aldebaran dan Andin dan ibu mertuanya Andin sudah baik semua dan siap untuk menyerang Elsa. Begitulah kira-kira. Oh, apal. Mangke nak wangsul pengajian sebelum tidur saya nonton dulu kan. Ada 2 sinetron yang saya istiqomah nonton sampai sekarang. 1 Ikatan Cinta, kedua Tukang Bubur Naik Haji. Kaji Muhyiddin. Masih hafal Kaji Muhyiddin? Punya musuh abadi namanya Haji Sulam. Itu di MNC TV, masih di sini masih ada itu di Facebook. Nah, itu sering saya tonton. Karena kalau Kaji Muhyiddin itu kaitannya sama kehidupan masyarakat kita. Ono ae wong model Kaji Muhyiddin di mana-mana. Ono Pringgo ya ono, Medono ono Kaji Muhyiddin. Modelnya seperti itu. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Ayo kita kuatkan tekad kita Ramadan besok ini, eman-eman. Kalau kita punya umur 60, kita punya umur 40, kita punya umur 30, tapi babar blas tidak pernah mengkhatamkan Al-Quran. Eman-eman. Ya meskipun mengkhatamkan Al-Quran itu tidak wajib, iya memang tidak ada yang ulama yang mengatakan kudu khatam, enggak. Tapi terus kalau kita cinta kepada Al-Quran, tetapi kita tidak pernah membaca itu, lo kan lucu. Kita suka misalkan kepada satu buku cerita, itu kadang-kadang sampai khatam. Gitu itu kalau disuruh menceritakan iso lengkap. Tapi kenapa Al-Quran tidak pernah bisa kita khatamkan? Tapi kenapa Al-Quran tidak pernah kita baca dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas?
Pertanyaannya, apakah kita sudah betul-betul mencintai Al-Quran? Kalau kita betul-betul mencintai Al-Quran, ayo kita usahakan supaya seumur hidup kita ini minimal 1 kali kita khatam Al-Quran. Minimal lah. Meskipun gak ono sing ngomong kudu khatam, ya memang ndak ada. Tapi mosok wong awake dhewe maca novel, kadang beberapa novel Koping Ho itu kan dawa itu. Itu loh bisa khatam gitu. Dan bisa menceritakan Koping Ho yang begini, Masya Allah. Tapi Al-Quran kok tidak pernah khatam, malu kita. Kalah sama anak-anak kecil. Anak-anak TPQ itu mohon maaf. Ada banyak orang tua yang ketika saya tanya, Bu, sampean sama anaknya kira-kira pinter siapa baca Al-Quran? Apa kata ibu-ibunya? Pinter anaknya. Anak-anaknya bisa baca Quran, Masya Allah sampai di wisuda itu. Tapi orang tuanya Masya Allah kasihan, karena orang tuanya bahkan ada yang tidak mampu membaca Al-Quran. Kalau ada orang tua punya anak, anaknya sudah bisa baca Al-Quran, mending. Ini berarti orang tua sudah investasinya sudah bagus. Tapi kalau ada orang tua tidak bisa baca Quran, plus anaknya juga tidak bisa baca Quran, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah, ayo Bapak Ibu hadirin wal hadirat, ndak yang muda, ndak yang tua, kalau panjenengan belum bisa membaca Al-Quran, belajar kepada orang-orang yang mampu dengan baik membaca Al-Quran, hatta putra panjenengan sendiri, hatta adik panjenengan sendiri. Dek, kakangmu urung iso maca Quran, tolong diajari, ndak usah gengsi. Malu sama Allah, bukan malu sama adiknya kita. Bukan malu sama istri kita. Kalau ada seorang suami tidak bisa baca Quran, kebetulan punya istri hafidhah, hafal Quran, belajar sama istrinya, Masya Allah romantisnya luar biasa. Ini hadirin wal hadirat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata, kalau ada ungkapan-ungkapan yang tidak pas dan berkenan di hati panjenengan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.